Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan semua amal kita hanyalah karena nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bisa berada di rumahnya yang mulia ini hanya karena nikmat Allah. Kita bisa melaksanakan sholat secara sempurna, tegak berdiri, itu juga karena nikmat Allah. Oleh karena itu, selalulah bersyukur. Tak ada satu pun yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita kecuali disebabkan oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat seorang hamba Allah bermaksiat, mereka bermaksiat dengan menggunakan nikmat Allah, maka sangatlah tidak wajar, sangatlah tidak pantas ketika nikmat diberikan, tapi justru nikmat itu digunakan untuk menambah jumlah dosa. Ikhwati fillah, kita berharap mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang syakirin, hamba Allah yang mampu bersyukur, dan mudah-mudahan syukur yang selalu kita buktikan membuat kita semakin sadar dan yakin bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan Allah kapan dan dimanapun kita berada. Sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasul kita yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah contoh konkret dalam bersyukur. Beliaulah yang telah mengajarkan kita bahwa kita harus bersyukur, dan beliau pula lah yang telah mengajarkan bagaimana cara yang benar di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan kita kesehatan, maka cara mensyukurinya adalah dengan menggunakan nikmat sehat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan kita harta, maka di antara cara mensyukurinya, bagaimana harta yang diberikan itu bisa semakin membuat kita dekat dengan yang memberikan nikmat. Begitulah diajarkan oleh sang maha guru, al-muallimul awwal, guru besar, guru pertama yang mengajarkan umat, yang harus senantiasa kita berikan doa dan salawat kita untuk dia. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar cinta yang kita berikan untuk beliau itu bisa membuat kita bisa aman, bisa selamat, bisa berbahagia di mahsyar. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid, di mana kita akan mencoba untuk memberikan penjelasan tentang tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah disebut juga dengan tauhidul ibadah. Maka ibadah itu sesungguhnya adalah tauhid, mentauhidkan Allah, dan tidak ada satu ibadah yang akan diterima kalau seandainya tidak didasarkan kepada tauhid. Tidak ada ibadah yang akan diterima oleh Allah kalau seandainya kita melakukan syirik.
Karena syirik itu adalah perusak tauhid. Tauhid yang rusak disebabkan oleh syirik itu membuat amalnya menjadi terputus atau terhapus. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Seperti yang juga sudah kita paham sebelumnya bahwa ibadah itu berbagai macam bentuknya. Ada anwa', ada macam-macamnya. Ada ibadah zahirah, ada ibadah batinah. Ada ibadah yang dilakukan secara zahir oleh anggota tubuh kita, tapi ada ibadah amal-amal batin yang dilakukan, yang dikerjakan oleh hati, baik amal zahir maupun amal batin, amal anggota tubuh ataupun amal hati, semuanya harus lillah, semuanya harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan coba melanjutkan beberapa bentuk ibadah yang agama menganjurkan berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ibadah yang benar-benar harus bertauhid, yang benar-benar harus dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah al-khawf. Al-khawfu ini amal hati. Al-khawfu itu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita hanya takut kepada Allah dan kita tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak boleh? Karena selain Allah adalah makhluk. Kalau seandainya selain Allah adalah makhluk, berarti sama statusnya dengan kita yang juga makhluk. Maka kita hanya boleh memberikan rasa takut kita kepada Khalik, kepada Dia yang menciptakan kita, dan tidak boleh kita memberikan rasa takut kita kepada makhluk yang statusnya, kedudukannya sama dengan kita yang juga sama-sama makhluk. Nah, inilah yang harus dipahami. Takut seperti apa? Takut seperti apa yang menjadi bagian dari syirik? Karena ada di antara takut dalam kehidupan kita yang itu nanti para ulama tidak menggolongkannya ke dalam perbuatan syirik. Ada takut yang wajar. Nah, disitulah pentingnya kita untuk membahas kajian akidah ini dan dimasukkan ke dalamnya anwa'ul ibadah, karena ibadah itu sendiri sesungguhnya adalah tauhid al-uluhiyah. Al-khawfu itu amal batin, itu amal hati. Al-Quranul Karim dan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi itu banyak bicara tentang itu. Apa di antara ayatnya? Wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala. Dalil bahwa kita harus memberikan rasa takut kita hanya kepada Allah, di antaranya adalah qauluhu ta'ala. Di antaranya firman Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah hanya kepada saya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar sebagai orang yang beriman. Berarti melalui ayat ini dipahami ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia hanya memberikan rasa takutnya kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Jangan memberikan rasa takut kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa makna al-khawfu di sini? Ada banyak penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah al-khawfu al-mahmud ma hajazaka an maharimillah. Takut yang terpuji itu, takut yang terpuji berarti takut yang diperintahkan itu ma hajazaka an maharimillah, sesuatu yang dapat menghalangimu dari maharimillah, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, takut kita untuk melakukannya karena memang Allah yang mengharamkan. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena takut kepada Allah, disitulah ibadah kita. Sebagaimana kita jika melakukan satu perintah hanya karena berharap kepada Allah, di situ juga adalah merupakan sebuah ibadah. Maka taat kepada perintah, meninggalkan semua larangan karena Allah, itu sesungguhnya akan menjadi bagian dari ibadah yang akan selalu diberikan pahala setiap kali hamba Allah melakukannya. Setiap kali kita melakukan sesuatu, kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena memang Allah yang mengharamkan, dan kita takut kepada ancaman-ancaman yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tinggalkan. Berarti itu adalah ibadah hati kita, menunjukkan bahwa kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang tapi bukan karena Allah? Kebalikannya, apakah ada seseorang yang melakukan satu perintah tapi bukan karena Allah? Jawabannya karena ada itulah penting untuk dijelaskan. Jadi lebih berat pertimbangannya kepada yang lain daripada pertimbangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka. Kalian jangan berikan rasa takut kalian kepada mereka, tapi berikanlah rasa takut itu hanya kepada saya. In kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar beriman. Itu satu ayat. Dan kalau kita tengok pada ayat-ayat yang lain, karena kata khauf itu nanti dalam Al-Quran ada banyak istilah, tetapi memang dia punya perbedaan tersendiri. Ada nanti kata al-khasyah, ada al-khauf, ada al-khasyah. Al-khaufu itu takut, al-khasyah juga takut. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Di situ dia pakai kata yakhsha, bukan dipakai kata yakhaf. Ada di antara ulama yang mencoba untuk memberikan perbedaan. Kalau al-khawfu itu rasa takut dikarenakan oleh kelemahan yang ada pada kita. Tapi kalau al-khasyah, rasa takut dikarenakan oleh kebesaran dan keagungan dia yang kita takuti. Al-khawfu, rasa lemah kita yang lemah, kita yang tidak mampu, maka kita takut. Tapi kalau khasyah, karena kebesaran dan keagungan Allah. Kenapa dipakai innama yakhshallaha min ibadihil ulama? Sesungguhnya yang takut kepada Allah di situ pakai khasyah hanyalah para ulama, karena ulama lah yang mengerti dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ini ulama di sini maksudnya orang-orang yang paham dengan hak-haknya dan kewajibannya terhadap Allah. Ini ulama maksudnya itu bukan ulama-ulama terbatas orangnya,
seperti Imam Syafi'i dan sebagainya. Enggak, kita pun bisa disebut sebagai ulama dalam artian jika kita kenal dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar bahwa Allah itu syadidul iqab, kalau kita sadar juga bahwa sesungguhnya Allah bisa berkehendak mutlak dalam kehidupan kita, Allah membolak-balikkan hati kita, Allah bisa menentukan apa yang Dia inginkan untuk hidup kita, Dia bisa mematikan kita kapan Dia mau. Kalau habis ajal kita, kita tidak tahu kapan ajal kita, tapi Allah tahu, dan Allah bisa mematikan kita kapan saja. Kebesaran itu kalau kita tahu, berarti itu bagian dari ulama, dan orang-orang itulah yang akan menunjukkan rasa takutnya. Dan disitu dipakai kata khasyah. Tapi pada ayat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita itu 2 kah atau 3 atau 4. Ini ayat poligami, berarti boleh nikah sampai 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, tapi jika kalian takut tidak bisa adil, di situ dipakai kata khauf, tidak dipakai kata khasyah, karena memang itu kelemahan yang ada pada diri kita. Nah, maka dalam Al-Quran banyak nanti kata yang artinya takut dimaknai sama, tetapi dalam Al-Quran biasanya ketika punya beberapa mustalahat itu dipastikan dia mengandung ada unsur-unsur ada beda-bedanya, ada titik-titik perbedaannya di antara istilah-istilah yang ada. Ada juga nanti kata al-wajal, wajilat qulubuhum idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut Allah wajilat, muncul rasa takut. Apa makna takut di sini? Itu juga ada unsur makna takutnya, tetapi ada perbedaan dengan yang tadi. Kalau di sini seperti dikatakan itu rujfanul qalbi was-sada'a li dzikri man yakhafu sultana. Itu wajal, bergetar hatinya dikarenakan oleh menyebut dia yang dia takuti sultanahu, kekuatan dan kekuasaannya, wa uqubatahu, dan yang dia takuti iqabnya. Iqab itu ancaman-ancamannya, neraka yang disediakan oleh Allah. Maka dia merasa takut ketika disebutkan nama Allah. Ada enggak kira-kira di hati kita seperti itu? Ketika disebutkan ayat-ayat Allah, ketika disebutkan ayat-ayat yang di situ ada ancaman, lalu kemudian hati kita merasa gemetar, takut dan tergugah sekaligus, dikarenakan oleh kekuasaan, kekuatan dan iqab-iqab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku maksiat. Orang-orang beriman itu salah satu dari cirinya. Karena awalnya adalah innamal mu'minuna, hanya saja orang-orang beriman itu adalah mereka-mereka yang kalau disebutkan nama Allah maka wajilat qulubuhum. Bisa enggak ketika sedang berbuat maksiat lalu diingatkan oleh orang kita, diingatkan sebagai pelaku, diingatkan kepada ayat Allah dan hatinya merasa takut, dan dengan rasa takut itu dia meninggalkan maksiat. Inilah salah satu dari hadis orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di hari akhirat kelak. Ada seorang lelaki, dia hampir saja ingin melakukan maksiat dengan seorang wanita, tapi wanita itu mengatakan
ittaqillah. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ketika dia mendengarkan kata Allah itu disebutkan, padahal perbuatan itu hampir saja dia lakukan, tapi dia tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ketika mengingat Allah di malam hari hatinya tergugah, bahkan dia bisa meneteskan air matanya, itu adalah salah satu dari orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari mahsyar. Maka al-khaufu ini sesungguhnya adalah bagian dari ibadah, bagian dari tauhid, karena dia adalah ibadah qalbiyah atau ibadah secara batin yang harus ada pada setiap orang-orang yang beriman. Maka ayat tadi itu in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Namun takut seperti apa? Ini yang perlu dipahami. Takut dengan masa depan, takut tidak mendapatkan rezeki. Kadang-kadang orang rela untuk mendurhakai Allah hanya karena berharap mendapatkan agar bisa makan, agar bisa diberikan gaji dan lain sebagainya, agar dia mendapatkan rezeki. Kalau tidak itu yang kita lakukan, nanti jangan-jangan kita tidak bisa tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan. Ini takut seperti ini takut yang merusak keimanan, takut yang membuat iman kita menjadi rusak dan tidak lagi utuh, karena sesungguhnya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan kadang-kadang tidak pula bisa kalau seandainya tidak dan melakukan satu bentuk kemaksiatan. Nyoba apa aja Pak Ustaz, lecon itu dunia gini atau apa aja kalau lecon itu dalam pikiran awak. Nyoba itu dunia gini, berarti ada rasa takut pada masa depan, yang kalau seandainya dia tidak mendapatkan dari jalur itu, dikiranya dia tidak akan mendapatkan sama sekali. Padahal pintu rezeki Allah itu sangat banyak sekali. Tertutup satu pintu, terbuka pintu yang lain. Cuma sayangnya hamba-hamba Allah cenderung mengukur nikmat itu dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Jadi mengukur perolehan nikmat dengan kemampuan yang ada pada diri dia. Padahal rezeki kita sesungguhnya ada di langit. Rezeki kita ada di langit. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sana rezeki kalian. Awak tinggal di bumi, tapi rezeki di langit. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun, dan apa saja yang dijanjikan untuk kalian itu datang dari langit. Jadi kesalahan kita adalah ketika kita mengukur rezeki dengan kemampuan kita. Rezeki itu bukan urusan kita, rezeki adalah urusan Allah. Yang urusan kita adalah ibadah. Ibadah dalam artian luas. Ketika seseorang itu mentaati Allah, ketika seseorang bertakwa kepada Allah, disitulah Allah pasti menjamin rezekinya. Jadi dunia kita ini sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kita aja yang harus dekat-dekat kepada Dia yang menjamin rezeki kita. Maka jangan sampai kita gara-gara mendapatkan rezeki, tapi justru kita mendurhakai Dia yang memberikan rezeki itu. Dan itu sangat mungkin terjadi ketika kita mengukur rezeki dengan kemampuan kita sendiri. Kalau tidak cendeko, tidak dikenapi. Padahal rumusnya sebenarnya tidak seperti itu. Maka menakutkan hal-hal yang seperti itu hanyalah untuk Allah.
Tapi kalau kita takut kepada selain dia dalam hal seperti tadi, maka berarti kita merusak iman kita sendiri. Soal keselamatan, siapa memberikan kita keselamatan? Allah. Tapi berapa banyak orang yang salah dalam mencari keselamatan itu. Kok kalau ndak wak bayi sendiko kok kalau ndak dipersembahkan kok nanti kita tidak selamat. Takut ndak namanya tuh? Takut diganggu oleh makhluk halus, takut diganggu oleh jin. Ini bayi yang baru lahir nih biar ndak diganggu oleh jin, maka perlu dikasih tangkal. Kasih tangkal, dililit-lilitkan di lengannya nih, di perutnya, di lehernya. Ada ndak rasa takut di situ? Kepada siapa takutnya sekarang ini? Pada jin. Takut seperti itu merusak iman. Karena yang akan menyelamatkan seorang bayi itu bukanlah tangkal-tangkal yang tadi itu, tapi yang akan menyelamatkan dia, memberikan keselamatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan pula lah kita untuk mendoakan setiap bayi yang kita lihat, supaya kita meminta keselamatannya hanya kepada Allah. Karena ada doa itu kan, a'udzu bikalimatillahi tammah. Itu awalnya kan. Itu kita mendoakan dia agar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu artinya berarti kita takutnya kepada Allah, sehingga kita minta keselamatan itu dari Allah, bukan dengan cara tangkal. Berarti kita takutnya kepada jin agar tidak diganggu oleh makhluk gaib. Kalau lewat di hutan tempat angker, permisi itu ini. Wajar. Permisi itu kami mau lewat. Ini datuk di sini siapa nih? Ada enggak kejadian? Ada. Sekarang ada enggak rasa takut di hatinya? Saat dia bilang permisi itu. Siapa yang dia takuti sekarang? Itulah yang merusak iman tadi itu. Padahal jin itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak menghendaki. Bisa tidak jin mengganggu kita kalau Allah tidak menghendaki? Tidak. Berarti semua kekuatan ada pada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Andaikan terjadi diganggunya kita, berarti Allah yang sedang menguji kita. Tetap harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita masuk ke tempat-tempat yang seperti itu, juga diajarkan oleh Nabi supaya kita memohon perlindungan dari Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalam-kalam Allah, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia ciptakan. Berarti di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah, ada tidak padanya kejahatan? Ada, karena Allah yang menciptakan. Maka kita minta lindung dari Allah juga dari kejahatan yang ada pada makhluk yang dia ciptakan itu. Takut seperti ini yang bisa merusak iman, menakuti hal-hal yang tidak pada tempatnya, persoalan-persoalan gaib yang hanya diserahkan kepada Allah, lalu kita takuti selain dia, maka itu bisa merusak iman kita. Baik, di sini disampaikan al-khaufu anwa. Takut itu ada beberapa macam. Al-awwal, yang pertama, al-khawfut tabi'i. Al-khawfu at-tabi'i, takut yang sifatnya biasa, tabi'i, itu yang lazim untuk kita takuti. Ini bukanlah sesuatu yang bisa menafikan atau merusak iman. Seperti
kal khawfi min adu au sab'a au hayyah, takut kepada musuh, takut kepada binatang buas, takut kepada ular berbisa. Fahadza laisa biibadah, ini bukanlah bagian dari ibadah. Ini tabi'i, sesuatu yang memang wajar untuk kita takut. Awak jalan seorang lewat anjing gilo, itu tidak kena dosa takut wah. Tidak bisa dah lewat je lah, gilo lah kan. Pasti ada rasa takut kita. Atau lewat ular kobra, awak jalan soal mesti menghindar, karena semua orang tahu kalau ular kobra itu adalah berbisa dan bisa dia mematikan. Nah itu namanya al-khawfu at-tabi'i. Al-khawfu at-tabi'i itu bisa ada pada siapa saja, bahkan bisa ada pada Nabi. Salah satu contohnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya di hadapan ular-ular yang datang dari tukang sihir, yang dari tali temali itu. Jadi ular kecil-kecil. Disuruhlah Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah menjadi ular besar, jauh lebih besar dari ulat-ulat yang kecil-kecil tadi itu. Nabi Musa justru ketika itu dia sendiri merasa takut, karena dia tidak tahu kalau tongkat itu akan menjadi ular. Dan itu adalah mukjizat bagi Nabi Musa. Maka mukjizat itu sesuatu yang datang dari Allah bagi para nabi dan rasul, dan dia pun tidak menyadari akan terjadi seperti itu. Cuma karena Allah yang menyuruh untuk melemparkan, maka dia lemparkan. Tapi Allah sendiri yang menyampaikan ke dia, la yakhafu ladayyal mursalun. Tidak ada, kalau para rasul itu tidak ada yang takut pada ketentuan saya, kata Allah. Karena Nabi sendiri menunjukkan rasa takutnya. Tapi itu al-khawfut tabi'i, itu takut yang biasa, takut yang sifatnya tabi'i, dan itu bukanlah sebuah ibadah, dan dia tidak merusak iman. Sebab itu sesuatu yang lazim, yang ada pada perasaan manusia, menakuti sesuatu yang sifatnya berbahaya. Kalau ada api besar, awak nak lewat pakai kendaraan, itu tidak ada dosa takut awak. Lewat je ke api tu, kau bensin ke dalam kendaraan itu, pasti nanti akan bisa terbakar. Akhirnya kita menghindar karena takut kepada api. Tapi takut itu adalah takut yang sifatnya tabi'i. Ini yang pertama, al-khawfu at-tabi'i. Masuk. Itu tidak masalah. Nah, kalau yang seperti itu bukanlah sesuatu yang disebut menyimpang, tidak menyalahi. An-naw' ats-tsani, yang jenis yang kedua, khaufu as-sir, takut yang secara tersembunyi yang ada di hatinya, perasaan takut itu. Wa huwa ay yakhafa man ghairallah, seseorang takut kepada selain Allah, min wathanin, seperti patung-patung, awwali minal awliya, atau seperti para wali. Jadi ditakutinya patung-patungnya sehingga dia sembah, atau takut kepada wali minal awliya, takut kepada para wali, ayyusiba bimakruh, yang dia khawatir dari patung itu, dari wali itu nanti akan bisa menyebabkan dia mendapatkan sesuatu yang makruh, yang tidak menyenangkan. Jadi dianggapnya nanti kalau dia tidak memberikan rasa takutnya, dia akan mendapatkan musibah atau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa hadzal khaufu huwal waqi' baina 'ubadil qubur,
takut seperti ini itulah yang terjadi pada mereka-mereka yang ubadil kubur, mereka-mereka yang penyembah kubur, wal muta'alliqina bil auliya, dan orang-orang yang selalu menggantungkan harapannya pada para wali, wali-wali keramat, wali-wali yang dianggap mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan kehidupan, kebaikan kehidupannya, yang kalau seandainya tidak dia lakukan, dia khawatir akan mendapatkan musibah. Khaufus sirri, takut yang secara tersembunyi yang ada di hatinya untuk sesuatu yang tidak pantas untuk ditakuti. Dan ini sesuatu yang tentu saja adalah salah, berbeda dengan yang pertama. Baik, waktu Isya masuk, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita, dan nanti insyaallah kita mudah-mudahan ada waktu untuk bertanya jawab. Jadi itulah yang kedua tadi, pembagian dari al-khawfu, rasa takut yang tersembunyi yang ada di hati. Khaufus sirri, takut kepada sesuatu yang diduga sesuatu itu bisa memberikan mudarat dan bisa pula memberikan manfaat. Seperti takut kepada patung-patungnya. Orang-orang jahiliyah dulu ada ritual-ritual yang mereka lakukan untuk memberikan sesembahan kepada patung-patungnya. Maka disembelihlah kambing, disembelihlah onta, lalu kemudian nanti dipersembahkan untuk patung-patungnya itu. Berarti ada rasa takut yang tersembunyi, makanya khaufus sir. Sir itu kan lawan dari jahar. Jahar kan terang-terangan, tapi kalau sir tersembunyi, ada rasa takut yang tersembunyi di hatinya. Karena kalau ritual itu tidak mereka lakukan, khawatir nanti, ini dia, khawatir nanti akan datang musibah, akan datang bencana, akan datang nanti hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Maka diberikan di sini contohnya, takut kepada selain Allah min wasanin, seperti wasan. Wasan itu patung-patungnya, berhala-berhalanya. Awwali minal awliya, atau para awliya. Ada juga ritual-ritual untuk sesembelihan, menyembelih hewan di samping kubur syekh, di samping kubur orang saleh, di samping kubur yang dianggap sebagai wali minal awliya. Kalau itu yang dilakukan, berarti apa tujuannya disembelih tadi? Untuk sesembahan, untuk dipersembahkan. Kenapa harus dipersembahkan? Berarti ada satu keyakinan, ada satu anggapan yang ada di hatinya, yang dia takut kalau itu tidak dilakukan, maka bisa-bisa nanti kita tidak selamat, kita bisa bencana, datang banjir besar. Ada sembelihlah itu hewan itu, kadang dihanyutkan di sungai kepalanya, dan dibuat-buatkan istilah-istilah supaya nanti orang menganggapnya benar. Apa istilahnya? Sedekah laut, ada sedekah bumi, bersedekah kepada ikan-ikan yang ada di laut, biar tidak dianggap sebagai satu kesalahan. Jadi dicai-cai dia alasannya loh. Ketika ada ritual sembelihan di mana kepalanya dihanyutkan, itu sulit untuk dipungkiri bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang diyakini dengan cara menyembelih itu, yang kalau seandainya tidak dilakukan, ada sesuatu yang ditakuti. Itu tidak mau makan lauk. Banyak orang di dunia kan nampaknya makan tuh buang-buang ke balok. Berarti ada unsur kesyirikan. Maka disebut di situ al-khaufus sirri, takut yang tersembunyi di hatinya sesuatu yang dia takuti. Jadi ciri-ciri alasan katanya banyak orang membela terus. Tabayun dulu ustaznya, iya syirik atau enggaknya.
Sekarang cukup dari satu pertanyaannya. Apa guna dia nyuin kapal lo kau? Itu je lah, jawab je lah itu. Kalau tidak dibuat macam itu, apanya? Pasti ada rasa khawatir, pasti ada rasa takut, dan itu bisa merusak iman, bisa merusak tauhid. Baik, yang ketiga, an-naw'us tsalis ayatrukal insan ma yajibu khaufan minan nas. Seseorang meninggalkan sesuatu yang wajib untuk dia lakukan khaufan minan nas, karena takut kepada manusia. Ini wajib nyebut orang, tapi ditinggal ndaknya takut ke orang. Takut bekok ndak dapat iko, takut ndak bisa jendeka, atau takut karena ada ancaman tah di penjara atau dibunuh dan lain sebagainya. Berarti takut yang ini dikatakan fahaza khaufun muharramun mazmum. Takut seperti ini adalah takut yang diharamkan dan tercela. Sama hukumnya di hati itu buruk. Walaupun ini tidak menjadi bagian dari syirik, tapi muharram, karena dia tinggalkan sesuatu yang wajib karena takut kepada orang lain. Saya sering memberikan contoh. Ada tidak kira-kira terjadi ketika seseorang ingin melamar di satu tempat pekerjaan, seorang perempuan ancak pakaian, pakai jilbab, tapi kata yang pihak perusahaan, sampai kami kok penampilan tidak boleh selekor ini. Ada tidak orang yang siap untuk tidak pakai jilbab asal dia bisa temo koyo? Ada? Aku tu contoh kan. Berarti khaufan minan nas. Takut dari manusia itu maksudnya kalau tidak sedih itu dia kalau nyari kojor, berarti takut dan dia meninggalkan apa yang wajib bagi dia. Padahal persoalan seperti yang kita katakan di awal tadi, persoalan rezeki, persoalan kehidupan kita, ini kan yang menjamin adalah Allah. Berarti dia menganggap hanya dari situlah dia bisa mendapatkan rezeki. Ajalah durhakalah kepada Allah. Yang penting bisa dapat. Makanya kemarin kan agak heboh itu ketika pasukan paskibraka. Kenapa orang mempersoalkan? Karena ada hubungannya dengan keislaman. Ada hubungannya dengan bagaimana sikap seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Barangkali tidak dimasuk dalam kategori bagian-bagian dari syirik seperti yang tadi, tetapi dikatakan khaufun muharramun mazmum. Itu sesuatu yang diharamkan dan itu yang tercela. Ka'ayyatrukal amru bil ma'ruf aw nahyu 'anil munkar khaufan minan nas. Dia meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar hanya takut kepada manusia, dan itu adalah sesuatu yang menjadi terlarang. Baik, langsung pada yang keempat biar tidak terlalu lama. Khaufu ta'abbud wa ta'alluq. Khauf ta'abbud, khauf rasa takut yang memang itu adalah dalam artian ibadah, dan itu hanya untuk Allah. Khaufu ta'abbud wa ta'alluq ayya khafa ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu. Seseorang takut kepada sesuatu yang dia beribadah dengan rasa takutnya itu. Khaufu ta'abbud itu khasun billah. Ini khusus hanya untuk Allah saja. Maka dalam ibadah kita, ibadah yang kita lakukan mesti ada khaufnya. Ada al-khaufu, ada ar-raja. Ada rasa takut, ada harapan. Kenapa kita sholat? Karena kita takut dengan ancamannya Allah. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin.
Kenapa kalian bisa masuk ke neraka sakar ini? Karena kami dulu di dunia tidak salat. Berarti tidak salat menyebabkan mendapatkan neraka sakar. Sekarang salat kita karena takut dengan ancaman Allah tadi itu. Itu takut, seperti itu namanya khauf ta'abbud. Takut di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lawannya adalah ar-raja. Raja itu harapan, berharap. Ketika kita berbuat baik, ketika kita beramal soleh, maka ada harapan-harapan kita dari Allah dengan amal soleh yang kita lakukan. Semoga dengannya Allah memberikan balasan. Boleh tidak seperti itu? Boleh, karena Allah sendiri yang menjanjikan balasan itu. Jadi kalau Allah janjikan balasan untuk satu amalan, masa tidak boleh kita berharap saat mengerjakan? Barang siapa yang berpuasa, maka man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, penuh pertimbangan, diampuni dosanya. Sekarang puasa kita agar diampuni, boleh enggak? Oleh karena Allah menjanjikan. Karena ada keyakinan dari sebagian orang-orang sufi yang menganggap kalau masih beribadah karena itu, jadi berarti tidak ikhlas. Tidak ikhlas, ada kepentingan pribadi yang bukankah itu Allah yang menjanjikan untuk diberikan? Masa tidak boleh? Kalau ada orang menjanjikan barang siapa yang bisa melakukan ini saya kasih mobil. Tua gue yang ini tadi dengan berharap dapat mobil. Tidak boleh. Tidak boleh, memang itulah balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, itu namanya ar-raja. Kalau al-khauf itu namanya rasa takut. Kita mesti ada al-khauf war raja dalam ibadah yang kita lakukan. Rasa takut kita karena dengan meninggalkan ketaatan ada ancaman neraka dari Allah, dan dengan melaksanakan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan berarti ada ancaman. Kalau melaksanakan kebaikan berarti ada harapan-harapan dan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang keempat ini itu adalah khaufut ta'abbud wa ta'alluq. Takut yang dalam artian ibadah, dan kita hanya menggantungkan, menyerahkan diri kita kepada Allah, dan dengan rasa takut itu kita bisa semakin taat kepada Allah. Dengan rasa takut yang ada di hati kita, khaufut ta'abbud, itu bisa membuat kita semakin taat, dan itu hanya boleh untuk Allah. Wa hadza khasun billahi ta'ala. Apa kata Syekhul Islam? Al-insan idza lam yakhaf min Allah ittaba'a hawahu. Seorang manusia jika tidak takut dari Allah, kalau tidak ada rasa takut seperti tadi, ittaba'a hawa, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Wala siyama idza kana taliban ma lam yahsul lahu. Lebih-lebih lagi ketika seseorang itu sedang mencari apa yang belum dia miliki. Jadi inyo sedang mencari apa yang nak inginkan, ingin rumah, ingin mobil, tapi hendaknya takut kepada Allah. Berarti ittaba'a hawahu, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Fa inna nafsahu tabqa talibatan lima tastarihu bihi. Karena jiwa itu biasanya dia merasa senang berada pada sesuatu yang memang itu yang sedang dicarinya dan diinginkannya. Oleh karena itulah khaufut ta'abbud ini mesti ada dalam kehidupan kita supaya ada kontrol. Supaya ada kontrol yang bisa merem sikap kita. Karena kalau kita tidak takut kepada Allah, maka yang akan kita ikuti adalah hawa nafsu. Mesti dapat mobil lah, sudah apa cara?
mesti dapat jabatan nih coba apa dia cara nak mangicu nak apa segala macam, yang penting karena jabatan yang sedang dia cari, tapi dia tidak takut kepada Allah, berarti ittaba'a hawahu, dia pasti akan mengikuti hawa nafsunya, dan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Penggalan dari ungkapan beliau, ada panjang ungkapannya, tapi itulah intinya. Maka khaufut ta'abbud itu khusus untuk Allah dan harus ada pada diri kita. Takut seperti itulah yang akan membuat kita semakin taat, dan takut seperti itulah yang akan membuat kita akan semakin jauh dari maksiat, karena kita punya kontrol diri dalam kehidupan kita. Setiap kali kita yang melakukan sesuatu, kita mesti mengingat Allah, apakah ini sesuatu yang dilarang ataukah sesuatu yang dibolehkan. Karena keinginan kita banyak. Manusia punya keinginan yang sangat banyak. Keinginan itu terbagi dua. Ada keinginan yang sesuai dengan keinginan Allah, ada keinginan yang tidak sejalan dengan yang diinginkan oleh Allah. Jika dia tidak takut kepada Allah, lalu dia punya keinginan yang tidak sesuai, tentu hawa nafsu kan diikuti. Tapi pada saat dia punya rasa takutnya kepada Allah, dia akan selalu punya keinginan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya fillah, saya kira ini materi kita pada malam hari ini. Cukup kita ambil satu bentuk al-khawfu, satu bentuk ibadah batin, yaitu al-khawfu, rasa takut kita yang harus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Satu saja takut yang dibolehkan, yaitu al-khawfut tabi'i, rasa takut yang sifatnya biasa, yang lazim, menakuti sesuatu yang berbahaya, itu bukanlah sesuatu yang menyimpang. Tapi yang tiga selain yang satu tadi, itu adalah sesuatu yang salah. Wallahu a'lam. Mungkin satu atau dua pertanyaan, jika ada silakan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebanyakan kasus-kasus di kampung Konoha, orang-orang yang melakukan kegiatan amal kesyirikan tersebut rata-rata mereka yang mudah terkena gangguan jin. Ustaz mudah terserang oleh sihir. Bagaimana penjelasan tersebut? Coba ulang pangkalnya tadi apa? Kebanyakan kasus-kasus di kampung Konoha, orang-orang yang melakukan kegiatan amal kesyirikan tersebut rata-rata mereka mudah terkena gangguan jin. Ustaz, mudah terserang oleh sihir. Bagaimana penjelasan Ustaz? Iya, rata-rata yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik adalah orang-orang yang gampang untuk diganggu oleh jin. Jin itu siap untuk mengganggu siapa saja. Cuma ada orang yang punya pertahanan yang kuat ketika mereka bentengnya adalah Allah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tapi ketika dia mencari benteng selain itu, berarti akan lebih mudah untuk diganggu oleh jin. Itu sesuatu yang memang wajar. Orang-orang yang kalau seandainya berlindungnya hanya kepada Allah, tentu dia punya kekuatan, karena Allah adalah Maha Kuat. Tapi ketika orang-orang itu berlindung kepada selain Allah, atau berlindung kepada sesuatu yang dibalut-balut, disampul-sampul nanti dengan hanya kadang bismillah mulainya, aduh bismillah kadang di awal tapi ujung maka dicarilah umpamanya bacaan-bacaan, mantra-mantra yang akan dapat memberikan perlindungan dalam perjalanan. Tentu itu adalah permainan dari jin sendiri, karena jin itu tujuannya memang adalah untuk menjerumuskan umat manusia, merusak tauhid, merusak akidah, agar kita tidak berlindung kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, tapi justru berlindung kepada dia. Nah, tetapi ada pelajaran yang yang bagus dari turunnya ayat Al-Falaq dengan An-Nas. Begitulah kekuatan yang dimiliki oleh tukang sihir. Tukang sihir sesuatu yang melakukan sesuatu yang pada hal-hal yang gaib, dan sekali lagi tidak akan mungkin terjadi kecuali kalau Allah yang mengizinkan. Dan kita tidak pula bisa menuduh ketika ada seseorang yang terkena lalu berarti dia tidak. Karena Nabi sendiri dalam riwayat dikatakan pernah terkena oleh sihir. Yang menyihirnya namanya Labid al-A'sam al-Yahudi, seorang Yahudi. Ada pengaruhnya kepada fisik Nabi itu berdasarkan kepada hadis. Walaupun ada sebagian yang menolak hadis itu, masa sekelas Nabi bisa kena sihir. Ini bukan soal perasaan, ini persoalan ada nas yang sahih yang menyatakan, dan tentu saja itu tujuannya untuk pelajaran bagi kita, karena hal-hal yang terjadi pada Nabi semuanya untuk pelajaran bagi kita. Sama seperti Nabi lupa. Masa Nabi lupa? Kan Nabi kan Allah jaga. Sanukri'uka fala tansa, kami bacakan padamu ayat tapi kamu tidak akan lupa. Tapi Nabi kok lupa? Berarti ketika Nabi lupa, itu pelajaran bagi umatnya biar kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita lupa. Ya kan? Lupa dengan ini, apa jalan keluarnya? Solusinya apa? Karena terjadi pada Nabi. Nah, itulah solusinya. Dan agar tetap Nabi itu sebagai seorang manusia. Karena kalau tidak pula pernah lupa, berarti keluar dari manusia. Padahal Nabi tetap sebagai seorang manusia. Maka Nabi dalam hadis yang sahih itu pernah kena sihir. Itu dengan ikatan-ikatan tali yang berjumlah 11. Ada 11 tali yang diikatkan oleh tukang sihir itu dan diletakkan pada, kalau nggak salah, di tempat air Nabi akan berwudu di situ. Nah, ketika Nabi pakai air itu, maka panas-panas badannya. Ternyata turunlah ayat Jibril yang membawa ayat itu Al-Falaq dengan An-Nas. Al-Falaq An-Nas itu kan 11 ayat itu. Satu malaikat di bagian kakinya, satu malaikat yang di bagian kepala Nabi, dan sambil dibacakan ayat itu. Setiap kali dibacakan satu ayat, putus satu tali. Baca ayat yang kedua, putus lagi tali yang kedua, sampai 11 tali, putus semua tali itu dengan dibacakan 11 ayat. Itulah sebabnya Al-Falaq dan An-Nas itu disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, surat 2 perlindungan. Apa pelajarannya? Jadi jangan disoroti masa sekelas Nabi kena sihir. Bukan itu yang harus diperdebatkan. Artinya kita supaya terhindar dari itu, maka yang kita baca adalah Al-Falaq dan An-Nas. Maka Nabi selalu menganjurkan, bacalah itu sebelum tidur. Di antara zikir sebelum tidur itu adalah Al-Falaq dengan An-Nas, supaya kita terjaga. Ambil wudu sebelum tidur, baca itu, dan kalau kita tidur dan seandainya Allah tidak membangunkan lagi, berarti kita wafat dalam keadaan suci. Kan itu kata Nabi. Nah, maka kemungkinan terkena ya jelas karena dia sendiri yang mencari-cari supaya kena. Ketika dia tidak lagi semata-mata meminta perlindungannya kepada Allah, berarti dia sedang membesarkan jin dalam kehidupannya. Dan ketika dia sudah dikuasai oleh jin, maka berarti jin akan mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik bagi kehidupan dia. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum.
Ada orang punya keris pusaka, keris sakti, harus dimandikan setiap 1 Muharram. Atau nanti masuk bulan Rajab harus dimandikan. Kalau tidak dimandikan nanti akan bisa membawa bencana. Berarti ada takut yang tersembunyi pada dirinya. Maka khaufus sirri samalah dengan takut kepada patung-patung sehingga harus diberikan sesembahan, takut kepada para wali sehingga harus disembelih hewan di samping kuburannya sebagai sesembahan, takut kepada keris-keris tadi sehingga harus dia dimandikan. Dan ini masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia pada hari ini. Kadang dalam keris yang tajam-tajam membunuhkan, kadang kayu batang sebuah batang pohon diletakkan di dalam sumur. Kok diangkat, diganti kok kain kapannya dong. Setiap bulan-bulan tertentu nanti dimasukkan lagi. Tahun depan di hari yang sama, tanggal yang sama diambil kembali, diganti pula kain pembalutnya. Kalau seandainya tidak dilakukan, dikhawatirkan nanti akan datang bencana. Berarti dia sudah menduga bahwa barang tersebut bisa memberikan mudarat dan sekaligus bisa memberikan manfaat. Padahal yang bisa memberikan mudarat dan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus hanya kita serahkan kepada Allah. Jangan serahkan kepada selain Allah. Tidak ada satupun benda yang bisa memberikan manfaat tanpa seizin dari Allah. Maka Umar bin Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad, kan dicium-cium Hajar Aswad, apa kata Umar? Wahai batu, wahai Hajar, saya tahu kamu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ini Umar ingin mengajarkan tauhid sebenarnya, agar kita tidak salah dalam mencium. Kamu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kalaulah bukan karena saya pernah melihat Nabi menciummu, tidak akan saya cium. Berarti dia lakukan hanya taat kepada Rasul, bukan tujuannya menganggap dia bisa memberikan manfaat dan mudarat. Orang-orang yang memandikan keris tadi berarti menganggap dia bisa memberikan, mendatangkan mudarat. Dimana kalau tidak dilakukan berarti akan bisa menjadi sumber musibah, sumber bencana. Dan padahal bencana, musibah itu hanya datang dari Allah atau hanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terakhir barangkali, silakan. Salam. Paranormal? Alternatif. Iya. Alah puede bube. Ndak coba tawatara. Sekali datang ke si anu tu, si dukun tadi langsung sehat, langsung botak. Ikhwati billah, sehat kita, sakit kita itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau awan dia sakit awak kalau napa-apa jadi Nabi Ayub. Nabi Ayub 80 tahun dibenci oleh semua orang. Tinggal tersisa hanya satu istrinya saja yang siap untuk melayaninya, karena dia adalah istri yang saleh. Disuruh minta doa pula sehat. Nak sabaran dia
lamo sehat dan dia sakit kan ini. Tak amu je. Nah, sementara manusia-manusia hari ini pagi sakit lah, siang bekok lah sibuk di Facebook tu, mohon doanya saja kan. Ala itu je si Facebook tu, mohon doa saja kan. Ni pagi sakit, siang tu jadi itu tu. Maka ketika kita diberikan sakit lalu belum juga sembuh, mungkin Allah ingin kita berlama-lama lidah kita menyebut nama dia. Nyawa kalau sakit ya tak sekali astagfirullah dah. Kalau lah sakit ya Allah tahu je. Mungkin Allah masih sedang ingin merindukan lisan kita menyebut nama dia. Maka jangan sampai salah dalam mencari obat. Bukan main dak jo. Berarti Allah sedang mencintai kita. Karena Allah itu idza ahabba abdan ibtalah. Allah jika mencintai hambanya, maka dia uji hamba itu. Maka ujian dalam kehidupan, jika kita beriman, itu sesungguhnya adalah bukti Allah mencintai kita. Maka jangan sekali-kali cari cara yang salah. Buka Walbros dah yo, buka Eka Hospital dah yo. Adi buka Aulia dah yo. Aku nak ke alternatif tiganya. Ndak. Jangan cari cara syirik untuk mendapatkan kesembuhan, karena kesembuhan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak orang yang tertipu dengan seperti sembuh dari dukun-dukun itu, tapi ternyata itu bukan, itu hanya tipu-tipuannya saja. Kadang-kadang ada ulur berpindah penyakit ke kamyong begitu, kayam kamu awak sakit kan, awak harus ada ayam, kok penyakit awak pindahkan ke kayam. Kalau memang bisa dipindah-pindah macam itu, pindah kau pisang kau, pindah kau umpuk segala macam, apa dia harus ayam? Berarti ada sesuatu di situ yang perlu diteliti, yang perlu untuk dilihat apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sekali lagi, kesembuhan hanya datang dari Allah. Ketika kita memang belum sehat, teruslah lakukan ikhtiar, tapi berikhtiar terus dengan cara yang benar. Tidak boleh putus asa. La tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Mungkin ya seperti tadi, Allah menginginkan kita untuk lebih berlama-lama dekat dengannya, berzikir, mengingatnya. Yang kalau seandainya terputus, mungkin kita juga mulai kembali melalaikannya. Atau barangkali sakit-sakit yang selama ini kita alami belum mampu untuk menebus semua dosa kita, dan diperpanjang sakit itu oleh Allah supaya dosa kita terhapus. Kan ada hadis kan, sakit itu manfaatnya luar biasa bagi hamba Allah. Jangankan sakit, tertusuk saja kakinya oleh duri itu bisa menghapus dosa. Nah, sekarang kalau kita tahu umpamanya bahwa sakit itu bisa menghapus dosa, awak mau sakit atau enggak? Nah, jawablah. Oh, beda awak puasa sakit itu bisa menghapus dosa ketika kita menerimanya dengan sabar. Ketika kita bisa dengan sakit itu mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih taat kita kepadanya. Kiki amu sakit kan. Jangan-jangan sehat selalu, yang tidak ada sakit-sakitnya, justru jangan-jangan itu adalah istidraj. Diundur-undur Allah Ta'ala lalu asuk sekali baik mampu kali. Tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Tapi dengan adanya sakit, ternyata itu bukti bahwa Allah sayang kepada kita,
dan mudah-mudahan dengan sakit itu dosa-dosa kita bisa terampuni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekolah terakhir pertama ke terakhir kedua. Tabi'i. Khaufut tabi'i. Itu jadi salah kesimpulan. Yang dimaksud tadi itu adalah takut yang tidak dianggap sebagai menyimpang dalam beragama hanyalah takut at-tabi'i, takut kepada sesuatu yang membahayakan, seperti yang lazimnya mendatangkan bahaya dalam kehidupan kita, seperti ular. Contoh tadi lah, awak jalan, awak mau pergi rihla ke kebun binatang atau lope kandang singo, itu ndak akan takut. Tuan-tuan, lo takut, tapi takut seperti itu bukan merusak iman. Boleh, wajar. Adapun takut yang lain itu khaufus sirri, takut keris. Kalau tidak dimandin satu Muharram akan bisa mendatangkan bencana. Berarti seolah-olah keris itu adalah sumber bencana. Padahal yang menguji kita dan bencana hanyalah Allah. Takut kepada orang dalam berbuat baik. Tidak baik dah karena takut kepada orang. Salah tidak tuh? Ya salah. Khaufut ta'abbud, rasa takut yang beribadah yang hanya kepada Allah. Sekarang tidak kepada Allah yang dia takuti. Berarti itu juga adalah sesuatu yang menyimpang. Karena khaufut ta'abbud itu khasum billah. Ini rasa takut kita dalam beribadah yang hanya kita takut kepada ancamannya Allah. Kita beribadah bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena berharap janji-janji Allah dan agar terhindar dari nerakanya Allah. Maka yang dimaksud satu tadi itu adalah yang pertama al-khaufut tabi'i, itu sesuatu yang tidak dianggap salah dalam kehidupan beragama karena takut kepada sesuatu yang memang lazim untuk ditakuti. Itu maksudnya. Dia siapa dapat nak sekarang? Polisi? Di kuburan. Jangan dikaitkan nanti dengan sesuatu yang sifatnya hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kalau seandainya kalau Wahbah Zuhaili ketika dia bicara tentang maqasidus syariah, dia bagi-bagi ada maqasid wahmiyah, ada yang qat'iyah, ada yang zanniyah, ada yang wahmiyah. Maqasid waham itu tidak bisa diterima karena waham itu sifatnya khayali itu khayalan, tidak asli, tidak iya. Apa contoh yang beliau sebutkan di situ? Ketika ada seseorang tidak jadi nyampai ke masjid,
Nya kasan dak kayak situ ada kuburan. Dan dia merasa takut. Itu sifatnya khayali. Dan itu tidak dibolehkan. Mendekati sesuatu yang tidak akan bisa memberikan mudarat, tidak akan bisa memberikan manfaat. Andaikan ada yang terjadi satu bentuk kemudaratan, berarti itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikaitkan kepada hal-hal yang gaib seperti itu. Tapi mana yang wajar untuk ditakuti, seperti yang zahir-zahir tadi. Tapi kalau tadi tak apa kan yang takuti kan? Ya kan cek nyawu jenis karena tiba ya takut gitu. Ya artinya adalah bukan sesuatu yang zahir kan? Bukan sesuatu yang zahir. Nah cuma barangkali ya itu pula lah mungkin sebagai ujian bagi keimanan. Maka Rasul biasa dia ziarah malam-malam. Jadi salah satu dari yang dilakukan Nabi itu ziarah ke Baqi malam ini. Ada tolong ziarah malam-malam ini. Tapi Nabi kita malam-malam. Aisyah terbangun, tengok biasa ada Nabi sampai tidak ada rumah mananya. Datang Nabi setelah itu. Nabi bilang kalau dia dari Baqi berarti berziarah, dan dia mendoakan orang-orang yang ada di kuburan. Maka sebenarnya itu sesuatu yang memang tidak pantas untuk ditakuti, karena biasanya akan terselip di situ sirrinya. Khaufus sirrinya akan terselip itu. Ada sesuatu yang tersembunyi yang kita duga bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Keyakinan itu yang tidak boleh ada. Meyakini ada sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat, lalu kita yakini dia bisa mendatangkan mudarat. Mudah-mudahan kita terpelihara dari pengaruh-pengaruh perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur-unsur yang bisa merusak iman dan tauhid kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekira demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah, dan majelis yang bisa mendatangkan ketenangan jiwa, mendatangkan ilmu dan semangat untuk mengamalkan ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih macam. Wa iya.